السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Kanada telah diselenggarakan pada minggu yang lalu, dan dengan karunia Allah Ta'ala juga telah berakhir. Seberapapun kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kurang. Adalah karunia Allah Ta'ala semata yang mana memberikan taufik kepada kita, yakni meskipun sarana prasarana yang sangat terbatas, dan namun di dunia ini Jemaat Ahmadiyah bisa menyelenggarakan jalsah salanah di mana-mana, dan dengan karunia Allah Ta'ala sematalah pada umumnya pengaturan jalsah salanah berjalan dengan baik. Di dalam berbagai bidang, kita tidak memiliki para ahli atau profesional di bidangnya yang bisa bekerja di dalam berbagai bidang secara profesional dan memberikan hasil yang terbaik. Mereka semua rata-rata adalah sukarelawan dari antara khuddam, atfal, dari antara ansor, dan lajnah imaillah juga. Dari antara mereka ditunjuk sebagai ketua juga, sebagai atasan, ada yang sebagai bawahan. Dari sisi pendidikan duniawi, terkadang yang lebih rendah pendidikannya ditunjuk sebagai ketua atasan, meskipun dia dokter, insinyur, PhD, taat kepada atasannya, yang mana terkadang lebih rendah pendidikannya. Dia tidak mempermasalahkan bahwa pendidikan saya lebih tinggi, gelar saya lebih banyak. Inilah standar keitaatan di dalam Jemaat Ahmadiyah yang kita saksikan. Dan mereka memberikan dukungan dalam berbagai hal. Dan tidak hanya dukungan yang mereka berikan, melainkan mereka pun memperlihatkan keitaatan yang sempurna. Dan mereka melaksanakan tanggung jawab tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam 3 hari ini, pada khususnya, dari setiap benak orang yang berkhidmat, sama sekali pemikiran duniawi telah hilang dari benak mereka. Hanya jalsah dan bagaimana mereka berkhidmat tanpa pamrih, dengan sepenuhnya
dan setiap panitia memiliki pemikiran yang sangat baik dalam pengkhidmatan. Ini bukanlah pekerjaan manusia yang mana bisa membelokkan pemikiran ke dalam suatu arah, yang mana dia menganugerahkan keikhlasan dan bekerja dengan sepenuhnya. Ini semata-mata merupakan karunia Allah Ta'ala. Jika tidak ada karunia Allah Ta'ala, maka semangat gejolak yang dimiliki oleh anak-anak, pemuda, orang tua, perempuan, itu tidak akan timbul dalam diri mereka. Adalah Allah Ta'ala lah yang telah menyemaikan semangat gejolak di dalam diri para panitia jalsa, bahwa kalian harus dalam mengkhidmati para tamu Hazrat Masih Maud alaihi salam, kalian harus mempersembahkan diri kalian dengan sepenuhnya, tanpa memperharapkan imbalan apapun, dan hanya semata-mata demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dan memperhatikan untuk pengkhidmatan terhadap tamu Hazrat Masih Maud alaihi salam. Jadi pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Dia telah memberikan jemaat ini para pengkhidmat yang luar biasa, yang meskipun mereka berpendidikan tinggi, tapi mereka melakukan pengkhidmatan dengan penuh keikhlasan. Meskipun mereka dikatakan untuk membersihkan toilet, mereka akan lakukan itu. Meskipun mereka diperintahkan untuk memasak, mereka akan lakukan itu. Memberi makan, mereka pun akan lakukan itu. Mereka melakukan tugas pengamanan, penjagaan, parkir, dan berbagai bidang mereka laksanakan. Dan mereka bekerja dengan penuh keikhlasan, sepenuh hati. Anak-anak dengan penuh keseriusan melaksanakan tugas-tugasnya. Ketika anak-anak memberikan air minum kepada tamu yang dijalsahgah dengan senang hati, maka para tamu pun mereka sangat terkesan melihat sikap anak-anak. Mereka dengan terheran-heran bertanya bahwa bagaimana kalian bisa mendidik anak-anak sehingga memiliki semangat dalam pengkhidmatan yang luar biasa. Kondisi dunia saat ini ketika umat muslim, kelompok-kelompok Islam mereka yang pergi ke madrasah, pesantren-pesantren, bagaimana mereka atas nama jihad dididik untuk melakukan kezaliman, penganiayaan, hal-hal yang keliru, dan mereka dengan zalim berusaha untuk memusnahkan nyawa orang lain, menghabiskan nyawa orang lain. Tapi bagaimana para anak-anak Ahmadiyah ini, para anak-anak Ahmadi, mereka justru menganugerahkan kehidupan buat orang lain. Ketika mereka ketika ada acara memberikan air minum rohani kepada orang lain, seiring dengan itu, para pemuda, para anak-anak pun mereka mengambil bagian, melakukan tugas dalam memberikan air minum jasmani kepada para tamu. Dan mereka masuk ikut serta dalam jihad yang hakiki, yang bukan untuk mengambil nyawa orang lain, melainkan untuk memberikan kehidupan kepada orang lain. Sebagaimana sebagian orang menzahirkan kesan tersebut, yakni ketika anak kecil mereka memberikan air minum kepada tamu dengan penuh kesukacita, maka para tamu sangat terkesan sekali melihat sikap anak-anak itu. Jadi di mana kita menyampaikan rasa syukur ke hadapan Allah Ta'ala, di sana juga para peserta jalsah salana pun yang mendengarkan di acara jalsah, mereka pun harus berterima kasih kepada para panitia. Di antara mereka ada juga yang demi untuk menjadi panitia di dalam jalsah ini, mereka bekerja sebelum hari H jalsah. Dan setelah jalsah pun mereka memberikan waktu untuk membereskan. Mereka tidak memperdulikan kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam pengkhidmatan. Mereka juga tidak mempedulikan akan kerugian harta. Ada sebagian yang berjumpa dengan saya,
bahwa disebabkan karena jalsa, karena melaksanakan tugas jalsa, karena mereka tidak mendapatkan cuti sehingga mereka terpaksa harus keluar dari tempat pekerjaannya. Mereka tidak memperdulikan ngantuk mereka, ketenangan mereka. Mereka hanya ada khawatir dan disertai dengan rasa khawatir bahwa kami harus mengkhidmati dan kami harus bisa membawa penghidmatan jasa salat ini sebisa mungkin supaya lebih baik dan lebih baik. Jadi, saya katakan kepada para peserta jalsah juga, sebelumnya saya pun sampaikan ucapan terima kasih kepada para panitia jalsah, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, yang mana mereka telah berkhidmat, mempersembahkan diri mereka sendiri dengan penuh kesukarelaan dan dengan gejolak semangat yang luar biasa. Mereka melakukan pekerjaan, pengkhidmatan, pekerjaan yang serendah-rendahnya. Pekerjaan ini, tugas-tugas ini pada hakikatnya merupakan tabligh secara diam-diam. Meskipun pada zahirnya mereka bekerja, tapi ada orang gair yang datang dan melihat, itu pun menjadi sarana tabligh bagi orang gair yang hadir di jalsah ini. Bahkan menjadi hidayah juga bagi sebagian orang. Sebagaimana ada orang gair Ahmadi dari Amerika, mereka orang Bengali dan datang bersama Ahmadi Bengali juga ke sini. Mereka mengatakan, namanya Syahidur Rahman, seumur hidup saya biasa berselisih dengan para mullah. Islam yang mereka sampaikan, yang mereka perlihatkan, mereka jauhkan itu dari masjid-masjid Sunni. Itu ekstremisme, radikalisme. Istrinya seorang wanita yang soleh, yang baik. Sang istri mengatakan kepada saya, Anda pergilah ke jalsah Jemaat Ahmadiyah, katanya. Lalu beliau pun taat kepada istri sang maulwi tadi, pergi ke jalsah ini dengan para Ahmadi. Lalu beliau melihat tarbiyat para Ahmadi, kecintaan dan rasa hormat yang diberikan oleh para Ahmadi. Beliau mengatakan bahwa seiring dengan melihat jalsah ini, saya sebetulnya kembali kepada Islam pada hakikinya. Dan ketika saya duduk pada hari terakhir jalsah, dan karena ramai saat itu sehingga saya tidak ikut antri untuk mengambil makanan karena ramai sekali. Lalu ada seorang pemuda datang menghampiri saya, katanya. Lalu pemuda Ahmadi tadi, panitia tadi, memberikan saya air dan makanan. Lalu si pemuda tadi menunggu saya, kapan saya menghabiskan makanan, supaya wadah dari makanan yang bekas saya makan ini mau dibuang lagi oleh sang hudam tadi. Gair Ahmadi tadi sangat terkesan ketika mulakat dengan huzur, dengan saya. Dia mengatakan, saya sangat terkesan dengan jalsah ini, dan insya Allah ta'ala beliau akan segera masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah ini. Jadi bagaimana jalsah pun merupakan sarana untuk tabligh. Jadi melihat akhlak yang luhur dari seorang khudam, bagaimana pengkhidmatannya yang sebetulnya sepele saja, bagaimana itu bisa merubah pemikiran, benak sang gair Ahmadi tadi. Sang pemuda Ahmadi tadi mungkin tidak tahu apakah orang ini Ahmadi ataupun gair. Dia hanya mengkhidmati saja tamu dengan semangat gejolak. Tapi pengkhidmatan itu telah menjadi sarana untuk perubahan rohani bagi sang gair Ahmadi tadi. Begitu juga ada beberapa politikus yang hadir dari penduduk Kanada sendiri, yang mereka sudah mengenal bagaimana pengkhidmatan sepak terjang pengeluaran jemaat, dan mereka mengakui sepak terjang jemaat. Mereka pun setelah melihat beberapa kali pengaturan jalsah salat ini, mereka terus terkesan. Jalsah dalam jumlah yang sangat besar orang yang hadir di sini, tapi orang-orang duduk dengan tenang. Dan bagaimana para panitia bekerja dengan diam. Dengan tidak ribut. Ada anggota parlemen di sini. Beliau mengatakan, seperti biasanya, pada hari ini pun saya sangat terkesan melihat jalsah ini. Begitu banyak sukarelawan di dalam jalsah ini. Jalsah ini dilakukan dengan cara yang betul-betul profesional. Sesuai dengan perkiraan saya,
kurang lebih sekarang yang hadir di sini 25.000 orang. Untuk itu, melaksanakan jalsah dengan cara yang profesional seperti ini merupakan hasil dari pengkhidmatan para panitia yang tanpa lelah. Jadi para panitia ini memberikan kesan yang positif kepada para tamu. Dari sisi ini, untuk itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada para panitia, di mana mereka telah mengkhidmati para tamu dengan sepenuh hati. Mereka pun menjadi mubalik, pentablig yang secara diam-diam menyampaikan pesan Ahmadiyah kepada orang lain. Dan berapapun orang yang hadir di sini, mereka pun harus mengucapkan terima kasih kepada para panitia. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meningkatkan semangat pengkhidmatan para panitia ini, dan Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran pada pengkhidmatannya yang luar biasa ini. Dan jangan hanya pengkhidmatan zahir saja, melainkan semoga Allah Ta'ala meningkatkan keimanan dan keyakinannya, dan amalannya menjadi yang terbaik sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga para panitia MTA, di mana mereka bagi orang-orang yang ikut jalsah atau yang tidak ikut jalsah, yang menonton di rumah, mereka pun harus mengucapkan terima kasih kepada panitia MTA. Begitu juga para Ahmadi di seluruh dunia, mereka harus mengucapkan terima kasih kepada kru MTA, karena berkat mereka, bahkan ada panitia kru MTA juga dari London, mereka dengan segenap usaha 3 hari jalsah ini, dengan penuh kerja keras, mereka menayangkan secara live jalsah ini ke seluruh dunia. Pada saat ini, seperti yang saya katakan, bahwa ada tim MTA juga dari London, tim pusat MTA, mereka untuk uplink membawa SARDISK untuk itu dengan memberikan manfaat yang luar biasa, dan kita pun menjadi terbebas waktu karena terbebas dari uang sewa, biaya sewa. Kalau kita tidak bawa alat itu, kita harus membayar biaya yang lebih lagi sebetulnya. Dan secara keseluruhan, dari sisi ini, 10.000, 15.000 ada budget dalam hal ini. Jadi setiap panitia dalam berbagai bidang, mereka bekerja dalam bidangnya masing-masing. Mereka, para Ahmadi, hendaknya berterima kasih kepada para panitia, dan para panitia juga hendaknya berterima kasih dan bersyukur karena Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada mereka untuk berkhidmat. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian bersyukur, maka aku akan meningkatkan kapasitas kalian, kemampuan kalian, dan aku akan anugerahkan juga nikmat-nikmat lainnya kepada kalian. Ketika Allah Ta'ala mengatakan la azidannakum, Allah Ta'ala tidak membatasi segala sesuatu. Allah Ta'ala terus menganugerahkan tanpa terbatas. Jadi inilah cara orang mukmin, yakni atas setiap kesuksesan yang dia dapatkan, atas setiap hal yang baik yang dia dapatkan, dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan dimanapun mereka melihat kelemahan, kekurangan, pada tempat itu dia meminta kasih sayang Allah Ta'ala dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan ada saja kelemahan dalam pengaturan, namun para tamu, mereka tidak menghiraukan kelemahan-kelemahan itu, kekurangan itu, dan pada umumnya mereka memuji pekerjaan ini. Untuk itu, para panitia, segenap panitia, hendaknya bersyukur, berterima kasih kepada tamu, baik itu Ahmadi maupun non-Ahmadi. Misalnya, berkenaan dengan kelemahan, kekurangan, pada hari pertama jalsah, pada bagian penerimaan tamu, tidak bisa memperkirakan jumlah tamu yang hadir, padahal sebelumnya sudah dikatakan bahwa kita akan memasak 22.000 makanan. Padahal yang dimasak itu 20.000 saja. Karena itu, sesuai dengan perkiraan tersebut, ada 2.000 orang yang mahrum tidak mendapatkan makanan. Namun, tamu pun datang untuk mendengarkan jalsah ke sini. Pada hari itu ataupun hari berikutnya, meskipun ada kekurangan dalam makanan, ada sebagian para peserta
yang menahan dengan suka hati, sukarela. Mereka tidak melontarkan keluhan, melainkan menjadi sarana islah bagi orang lain, para peserta lainnya. Ada seorang yang menulis kepada saya, ada antrian panjang untuk mengambil makanan, tapi setelah lama menunggu, dikatakan kepada beliau, makanan datang lagi, tapi sudah habis. Makanan datang lagi, tapi sudah habis. Lalu beliau mengatakan, saya sangat kecewa kepada panitia pada saat itu, dan saya cukup kesal melihat itu, tidak kebagian makan. Lalu saya ada yang berdiri orang di hadapan saya, katanya, mengatakan kepada saya, alhamdulillah, makanan sudah habis, katanya. Lalu saya mengatakan, apa yang Tuhan katakan? Kok Tuhan alhamdulillah, padahal makanan sudah habis? Tadi mengatakan, saya memiliki potongan roti yang kering, katanya. Ayo Tuhan datang dengan saya, kita celupkan ini ke air, lalu kita makan. Jika kita mendapatkan makanan, kita tidak bisa mengamalkan sunat ini, katanya. Kita penuhi, genapi sunnah ini sekarang, katanya. Menyelupkan roti ini. Orang yang menulis ini kepada saya, setelah melihat orang itu mengatakan seperti itu, kekecewaan saya hilang, kemarahan saya menjadi hilang, saya menjadi malu. Kenapa saya harus kecewa melihat kehabisan makanan ini? Dan beliau menjadi terkesan. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan orang-orang di dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam ini. Jadi, para panitia pun hendaknya berterima kasih kepada para tamu, seperti tamu yang memiliki akhlak seperti tadi. Pada saat ini, dari pihak panitia, ada sisi yang membahagiakan, yakni alih-alih mereka menyembunyikan kelemahan mereka, menyembunyikan kekurangan mereka, mereka memperhatikan kelemahan mereka dan menzahirkan itu. Kelemahan-kelemahannya apa saja. Tapi tidak hanya cukup sampai di sana saja, melainkan buku merah yang dimiliki oleh panitia jalsa harus tertulis di dalamnya. Dan pada kesempatan jalsa yang akan datang, harus diprogram untuk lebih baik lagi dari ini. Saya pun ingin katakan bahwa tempat ini pada zahirnya bisa menampung 19 atau 20 ribu orang. Tidak lebih dari itu. Dan sekarang jemaat dengan karunia Allah Ta'ala terus berkembang. Maka menuntut kita harus memikirkan untuk memiliki tempat yang lebih besar dari ini. Atau sekurang-kurangnya, jika ingin mengundang saya, perlu untuk 2 kali lipat dari tempat ini. Besarnya. Jadi para panitia menzahirkan kelemahan mereka sendiri. Saya akan sampaikan. Dan ada beberapa keluhan yang sampai kepada saya. Jika selain ini masih ada keluhan, silahkan orang-orang menuliskan, sampaikan kepada para panitia supaya bisa diatur lebih baik lagi pengurusannya. Pertama, dia menulis standar makanan untuk orang Arab itu ada kekurangan katanya, terlalu pedas. Hendaknya ini perlu diperbaiki. Lalu ada kekurangan makanan, saya sudah sampaikan tadi. Lalu makanan, karena terlambat 1 jam di kaum pria, karena jaraknya jauh, makanan matang dimasak di sini, lalu membawa 30 km ke tempat kaum pria, tapi makan itu salah arah, truknya malah berlari maju ke bagian jasahgah, bagian kaum ibu. Jika jangan sampai anak-anak perempuan kelaparan, nggak apa-apa kalau laki-laki telat makanan. Jadi bahwa panitia yang menyediakan makanan itu pun kurang. Adalah tugas jemaat. Tidak ada kekurangan untuk orang di dalam jemaat ini, melainkan para panitia harus memikirkan bahwa kita harus mengambil orang-orang yang memiliki semangat yang luar biasa, bukan orang-orang yang disukai. Coba cari. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, orang-orang yang memiliki semangat dalam pengkhidmatan banyak sekali dalam jemaat ini. Toilet jalsahgah itu orang terpaksa ngantri di kamar mandi jalsahgah. Dan ada keluhan orang-orang juga, dan para panitia pun tahu.
tidak hanya menunggu, terkadang sebagian mereka, terkadang ada yang sakit. Mereka menunggu dengan menderita. Dan secara khusus, sehari sebelumnya, saya bertanya sebetulnya, apakah sudah ada pengaturan yang baik untuk kamar mandi ini? Ketika dijelaskan kepada saya pun merasakan pengurusan pengaturannya belum baik. Jadi, untuk yang akan datang, jika memang tidak bisa diaturkan secara permanen, aturkan untuk sementara saja. Jadi, di Langgar Kanah juga ada. Jadi, para panitia yang tidak bisa pergi ke Jalsahgah, mereka pun harus diaturkan audio speaker supaya mereka bisa mendengarkan ceramah-ceramah. Di Langgar Kanah juga. Di bagian belakang kaum pria, suara tidak jelas sampai ke sana, tapi ketika pidato saya, dijelaskan kepada saya bahwa suara saya jelas sampai belakang. Jika memang informasi yang sampai kepada saya keliru, orang yang duduk di belakang, tolong sampaikan kepada saya. Karena apa yang saya ketahui, suara saya sampai ke belakang dengan jernih. Dan para panitia harus memperbaiki jika memang ada kelemahan. Begitu juga bagi orang-orang Arab, pengaturan terjemah ada, tapi tidak diinformasikan kepada mereka, sehingga ada beberapa orang Arab datang kepada saya mahrum dari pidato yang hari pertama. Padahal, para panitia hendaknya sudah berpengalaman dalam hal ini, bahwa untuk penerjemahan berkali-kali di dalam berbagai bahasa sedang dilakukan. Harus ada pengumuman disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa di tempat diadakan penerjemahan dalam bahasa ini atau itu, dan harus tertulis di dalam board dan harus ditulis pada pintu masuk. Saya akan sampaikan kesan beberapa tamu dalam hal ini yang mengarahkan kita kepada rasa syukur bahwa bagaimana Allah Ta'ala memberikan kesan yang baik ke dalam diri orang-orang, bahwa upaya kita sama saja dengan tidak ada sebetulnya. Pertama, bagi saya akan sampaikan kesan dari orang Arab. Beliau pernah pertama kali datang ke jalsa ini, dan beliau mendapatkan kesempatan untuk beribadah dengan tenang, dengan bebas, karena di negaranya kondisinya buruk dan tidak bisa tenang untuk beribadah, sehingga mereka bertahun-tahun mereka mahrum dari kebebasan itu. Ada seorang Ahmad Darwish Shahib mengatakan, ini adalah jalsah pertama yang saya hadiri. Beliau mengatakan, ketika saya masuk ke jalsah dan saya melihat khalifah, saya merasa saya sudah masuk ke dalam Islam. Di dalam hidup saya, revolusi yang terbesar dalam hidup saya adalah salat saya bisa saya lakukan dengan khusyuk dan khudu, dengan tadoru. Jadi inilah revolusi yang harus dirasakan oleh setiap Ahmadi setelah hadir dalam jasa ini. Tidak hanya sementara saja, melainkan permanen selama-lamanya. Saya pun membawa tamu orang Kanada. Dia datang dengan istri beliau. Orang ini dulunya adalah Kristen, tapi sekarang ateis. Setelah ikut serta dalam jasa salanah ini, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat dalam hidup ini persaudaraan, kecintaan, perdamaian, dan bagaimana sabda-sabda yang mukhlis dan yang benar berkenaan dengan Islam. Dan saya sangat bahagia mendengar hal ini. Semoga Allah Ta'ala, semoga kebahagiaan ini menjadi sarana untuk membuka hatinya. Begitu juga ada seorang Ahmadi dari Syria, Laj Abdullah Sahib. Beliau mengatakan, 3 hari jalsa ini yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Ribuan jemaat di Kanada ini, mereka berkumpul di jalsa ini. Bagaimana pengaturan jalsa, penjemputan, sampai-sampai untuk permainan anak-anak pun diperhatikan dalam jalsa ini. Dan ini dilakukan dengan luar biasa. Lingkungan jalsa dipenuhi dengan kecintaan, persaudaraan. Ribuan orang, mengundang ribuan orang, dan bagaimana transportasi mereka, ini suatu hal yang luar biasa. Beliau mengatakan pidato-pidato dan ceramah, penerjemahan sangat luar biasa.
beliau mengatakan, saya mengundang mertawan dan keluarga muslim, mereka pun terheran-heran melihat jalsa ini, dan beliau secara khusus, yaitu ceramah pidato saya yang terakhir, pidato huzur, mereka sangat menyukai dan terkesan bahwa bagaimana kecintaan para Ahmadi kepada para imamnya, dan itu sangat mengherankan bagi para tamu. Begitu juga Abdul Qadir Sahib mengatakan, saya pertama kali melihat begitu besarnya pekerjaan dalam jasa ini, dan bagaimana setiap panitia seperti layaknya lebah madu, tanpa berisik, tanpa ribut, mereka bekerja berkhidmat dan terus berkhidmat. Setiap orang menghendaki supaya dia mendapatkan kesempatan berkhidmat. Khususnya ketika mereka mengetahui bahwa saya orang Arab, maka saya diperlakukan secara luar biasa pada saat itu. Ri Mustafa Sahib menuturkan, sahibah, meskipun jumlahnya sangat banyak, tapi dilakukan dengan profesional dan tertib. Saya sangat terkesan kerohanian ini yang nampak dalam wajah orang-orang. Semoga kerohanian ini terus nampak di dalam diri para Ahmadi ini. Kita berterima kasih kepada para panitia yang mengatur jalsa ini, penerjemahan ceramah-ceramah juga, dan tugas-tugas lainnya. Semoga sehingga kerohanian kami semakin meningkat. Lalu Salimah Juli Sahib mengatakan, pengaturan jalsa ini, setelah saya lihat pengaturan jalsa ini, bisa dikatakan bahwa jemaat ini seperti layaknya tubuh yang bersatu, yang saling mendukung. Kita berterima kasih kepada bidang transportasi yang telah menjemput kami dan mengantarkan kami ke rumah dengan sebaik-baiknya. Berbagai negeri, berbagai bangsa, berbagai suku berkumpul di sini hanya bekerja untuk satu tujuan, yaitu Islam dan pesan damai Islam sampai ke seluruh dunia. Ada orang mengatakan, detik-detik yang saya lalui di jasa ini adalah detik yang terindah dalam hidup saya. Saya melihat berbagai jasa di TV, dan selalu berdoa, ya Allah, berikanlah taufik saya untuk bisa ikut serta jasa dengan khalifah ini. Tapi saya tidak menyangka bahwa doa saya akan terkabul begitu cepat. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan lebih besar lagi dari apa yang saya doakan tadi. Saya duduk di paling depan, di depan panggung jasa Salana. Lalu dalam masa-masa yang sulit itu, bagaimana masa-masa ketika saya di Arab yang saya lalui, di Syria dan di Turki, dan saya teringat hal itu, pada saat itu saya memuji kepada Allah Ta'ala, bersyukur pada Allah Ta'ala, ya Tuhan, bahwa itu hari-hari yang penuh derita bagi saya, dan pada hari ini penuh kebahagiaan bagi saya. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala, saya bisa duduk dalam jasa ini. Ada seorang warga Syria, Faraz Sahib, beliau mengatakan, pertama kali saya hadir dalam jasa ini, melihat banyaknya orang ini, saya sangat bahagia. Jadi mungkin penerjemahan ini menggunakan kata dahsyat, tapi kelihatannya bahasanya kecintaan sebetulnya di sini, yang pas. Lalu orang ini tidak hanya datang dari Kanada saja, melainkan dari berbagai negeri dan daerah. Begitu juga tidak hanya berasal dari satu kaum saja, melainkan dari berbagai ras, bangsa, suku. Begitu juga di jasa ini penggunaan teknologi baru dan pengaturan yang tinggi, dan bagaimana memenuhi petunjuk dan bagaimana menzahirkan keitaatan, ini sangat meningkatkan keimanan kita. Dan yang paling membahagiakan bagi saya adalah keberadaan khalifah dan pidato yang beliau sampaikan. Dan saya bisa mengambil manfaat selama 3 hari ini. Beliau mengatakan, ini kesan-kesan beberapa orang Ahmadi yang saya sampaikan tadi, baik yang dari Syam, mereka hijrah dari Syria karena kondisinya buruk di sana, dan saya akan sampaikan juga kesan-kesan orang Gair, bagaimana pengenalan terhadap jemaat dan terbuka jalan untuk tablik dari ini, bagaimana konselor Jerman datang ke sini. Saya datang sini 4 minggu yang lalu dan saya tidak mengenal banyak jemaat Ahmadiyah. Saya sampai saat ini berkenaan dengan ajaran Islam
saya mendengarkan ceramah terakhir, pidato terakhir, saya belum pernah mendengarkan ceramah yang begitu berbobot seperti hari ini. Ceramah huzur maksudnya. Beliau mengatakan ceramah huzur sangat berbobot sekali, sangat positif. Dan berkenaan dengan saya, huzur telah menyampaikan sesuatu yang hakikat katanya. Dan ajaran yang adil dan hakikat. Semoga dunia, coba kalau dunia media memberikan waktu untuk ISIS, kerusuhan di Timur Tengah, coba mereka berikan waktu untuk Jemaat Ahmadiyah bisa menyampaikan ajaran yang indah seperti ini. Jadi setiap kalimat yang disampaikan oleh huzur sangat merupakan kebenaran dan merupakan rintihan untuk penegakan kedamaian dunia ini. Saya pun sebisa mungkin saya akan sampaikan ke mana-mana. Bagaimana para orang gair pun menjadi duta bagi kita untuk menyampaikan pesan jemaat. Beliau adalah anggota parlemen, Judi Sahibah. Beliau mengatakan, khalifah kalian telah menyerahkan tugas kalian sesuai dengan waktu. Bagaimana pesan Love for All Hadrat Ferdinand disampaikan ke seluruh dunia. Dan lebih dari itu, Muslim dan non-Muslim, jalinannya itu diperbaiki dan diciptakan dengan seadil-adilnya, dan jika tidak dilakukan maka akan tercipta perang dunia ketiga, dan para manusia dan pemerintah harus bekerja bersama-sama yang dengannya akan tercipta kedamaian. Dan kita harus menyampaikan pesan ini kepada Muslim dan non-Muslim supaya orang-orang mengetahui bahwa orang-orang yang ekstrim, mereka tidak ada kaitannya dengan Islam sedikit pun. Orang-orang yang radikal ini. Mereka pun mencemarkan nama baik Islam dalam hal ini. Ada seorang dari perwakilan dari evangelis gereja. Beliau mengatakan, hari ini saya sangat bahagia karena Khalifatul Masih dalam pidatonya menyampaikan berkenaan dengan kedamaian dan keselamatan adalah penting supaya dunia mengenal Jemaat Ahmadiyah. Apa yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah saat ini, seharusnya orang-orang mengetahui Muslim bukanlah seperti yang digambarkan oleh media. Ajaran Islam yang hakiki adalah penuh kedamaian sebetulnya. Ada seorang wali kota dari Delis, dia pernah datang juga. Beliau mengatakan bahwa saya sangat terkesan dengan pidato huzur, sebagaimana huzur menjelaskan berkenaan dengan internasional. Dari itu saya ketahui bahwa Khalifatul Masih tidak hanya menjadikan hidayah bagi orang Ahmadi, melainkan bagi seluruh dunia. Khalifatul Masih, apa yang disampaikan oleh Khalifatul Masih, saya tidak akan pernah melupakannya. Ada seorang tamu, seorang wali kota di sini. Beliau mengatakan, beliau memberikan pesan kepada jemaat, kita harus meningkat dalam kerohanian. Ini merupakan kesempatan yang khas bagi kita. Dan perlakukanlah seluruh umat manusia dengan perlakuan yang baik. Ini yang kita dapatkan pesan dari jasa ini. Terlepas dari agama apa manusia itu. Dan kita harus ingat selalu bahwa apa yang diajarkan oleh khalifah Anda untuk menegakkan kedamaian di seluruh dunia ini adalah kewajiban kita semua untuk melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing dan berperan dalam hal ini. Ada yang tamu datang dari Brampton. Beliau mengatakan, di jalsa, saya mendapatkan satu pesan untuk menegakkan kedamaian, intinya. Ada satu tamu mengatakan bahwa pidato terakhir yang beliau dengar, katanya, ini sangat mengherankan. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan keheranan saya.
Ada seorang wanita, seorang anggota parlemen, Yasmin Sahibah. Beliau mengatakan, pesan khalifah bagi kaum wanita saya sangat suka sekali. Khususnya wanita merupakan pondasi bagi suatu keluarga dan ada seorang wanita, Maryland. Beli ini jasa ke-9 bagi saya, tapi saya sangat gelisah untuk mendengarkan pidato khalifah Anda, dan saya menunggu-nunggu. Bagi saya melihat bagaimana orang-orang bersikap baik kepada setiap orang, dan saya merasakan pentingnya kepentingan jasa ini, dan pengaturan security sangat baik, sound system pun sangat baik, monitor video pun sangat baik kualitasnya. Penerjemahan pun, penggunaan headset, saya sangat bahagia karena tanpa headset itu tujuan kita jasa datang ke jasa ini tidak akan bisa tercapai, karena kalau tidak ada headset kami tidak akan bisa mendengar ceramah imam Anda. Seperti biasanya Anda memperlakukan tamu dengan sangat baik, meskipun kami tidak berhak untuk mendapatkan ini, tapi kami sangat berterima kasih kepada Anda semua. Ribuan Ahmadi melihat sikap para Ahmadi, saya sangat terkesan, dan pemandangan ini di Arab, di Eropa dipandang dengan pandangan negatif. Melihat jasa ini saya sangat mendapatkan ketentraman. Pada jasa salana ini, siapapun tamu yang datang, dengan karunia Allah Ta'ala, mereka membawa kesan yang sangat baik. Dari luar negeri juga ada tamu yang hadir, dan mereka membawa kesan yang sangat positif. Khususnya ada dari Amerika Selatan yang hadir dalam jasa ini, dari Amerika Pusat. Dan ketika melihat lingkungan jasa, anggapan keliru mereka berkenaan dengan Islam itu menjadi hilang seketika. Dan di negeri-negeri ini, karena misi-misi kita masih baru-baru saja, terkadang ada beberapa Ahmadi baru be'at 2-3 tahun saja, jemaat baru berdiri di sana. Ada beberapa kesulitan yang mereka hadapi. Terkadang karena datangnya para pejabat tinggi dari negeri itu ke jasa ini, sehingga itu bisa membantu kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita karena dukungan para pejabat-pejabat itu di negerinya. Jadi terkadang kebanyakan biasanya para pejabat datang ke jasa UK, tapi ada beberapa juga yang datang ke jasa Kanada ini. Jasa dari sisi ini pun menjadi sarana untuk tabligh, membuka pintu tabligh dalam hal ini. Walhasil, jasa salana dimanapun menjadi sarana untuk perbaikan rohani bagi para Ahmadi. Begitupun bagi para gair Ahmadi, pengenalan terhadap jemaat dan jalanan terhadap jemaat semakin meningkat. Gambaran Islam yang hakiki diketahui oleh dunia. Dari beberapa masa yang lalu, kondisi negeri-negeri Islam, bagaimana kondisi dunia yang nampak kepada dunia pada saat kemarin itu, dalam pandangan media juga, itu tertuju kepada jemaat Ahmadiyah. Tapi adalah karunia Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah memalingkan perhatian mereka, meskipun dikatakan kepada mereka untuk diundang di jasa kesana ini, tapi mereka tidak mau. Tapi ada beberapa pemuda kita yang memiliki peranan yang luar biasa dalam hal ini, yang mana para pemuda kita itu menjalin hubungan dengan media dan melakukan rabtah dengan karunia Allah Ta'ala. Itu dilakukan dengan rabtah yang luar biasa. Tim media Kanada yang sebagian besar adalah para pemuda, mereka dengan kerja keras, mereka melakukan rabtah ke media-media dan press-press, dan itu meningkatkan. Saya tidak menyangka sebelumnya bahwa di Kanada ini ada pemuda-pemuda kita, Ahmadi, yang melakukan peranan sebegitu besarnya.
Saya setelah datang ke sini baru tahu bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, Masya Allah, para pemuda Ahmadi kita di sini, mereka bekerja dengan penuh kerja keras. Saya melihat para pemuda di sini, ini pun merupakan tabligh yang dengan perantaraan media yang dilakukan oleh para pemuda kita. Mereka memiliki semangat yang luar biasa. Dari sebagian mereka, mereka melakukan rabtah dengan surat kabar yang terkenal, yang besar, dan channel-channel TV. Terkadang sebagian channel-channel TV memberikan respon yang baik. Sebagian juga ada yang mengatakan bahwa kami tidak tertarik dengan agama sedikit pun. Untuk itu, kami tidak ingin menayangkan acara jalsah kamu. Atau jika pemimpin imam kamu datang ke sini, kami pun tidak akan bisa menayangkan acara kamu. Sebagian para pemuda kita pun gelisah mendengar kesan reaksi dari para media tadi. Tapi bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan pemandangan untuk menguatkan keimanan mereka. Allah Ta'ala menciptakan sarana. Misalnya, ada satu surat kabar atau channel yang dirabtahi oleh pemuda kita, tapi media tadi memperlihatkan ketidaksukaan. Mungkin ada yang dari Syria tadi datang, keluarga wartawan yang datang ke sini. Para pemuda tadi menghendaki supaya wakil ini mengajak wakil juga ke jalsah ini, supaya pesan Islam yang hakiki bisa sampai ke bangsa-bangsa mereka. Seperti yang saya katakan, bagaimana Allah Ta'ala melakukan pekerjaannya. Channel TV tadi ingin membuat dokumentari berkenaan dengan pengungsi dari Syria. Ketika channel TV tadi mencari pengungsi Syria, secara kebetulan, bisa kita katakan bahwa itu yang Allah Ta'ala kehendaki. Mereka, channel TV tadi, melakukan rabtah kepada orang Syria, yang kebetulan Syria itu adalah orang Ahmadi. Orang Syria tadi mengatakan, kami ada jalsah di Kanada, kamu pergi saja ke sana, saya akan berikan informasi, kamu akan mengetahui segala sesuatu di jalsah Kanada ini. Lalu, channel TV tadi yang sebelumnya mengingkari, mereka terpaksa datang ke jalsah Kanada ini. Jadi, bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan sarana untuk pengenalan jemaat Ahmadiyah sebesar-besarnya ke seluruh dunia, bagaimana peran media juga di dunia saat ini. Dari itu jemaat bisa dikenal dengan seluas-luasnya. Ahmadi yang bekerja sukarela, dalam hal ini saya katakan kepada mereka, supaya mereka harus lebih bekerja keras lagi dan lebih rendah hati lagi. Tingkatkanlah pekerjaan kalian, pengkhidmatan kalian. Ingatlah bahwa adalah karunia Allah Ta'ala yang senantiasa menyertai kita, dan karunia-karunia itulah yang harus kita cari senantiasa. Ada beberapa media, TV channel, surat kabar, hari pertama jalsah, datang ke jalsah, ada press conference yang kecil, ada interview juga. Itu pun telah ditayangkan secara luar biasa dan menjadi tabligh bagi jemaat, dan disampaikan mengenai ajaran Islam yang hakiki dalam tayangan tersebut. Saya pun sampaikan pesan Hazrat Masih Maud salam kepada mereka, dan saya selalu berupaya supaya bagaimanapun kondisi yang terkini berkenaan dengan dunia, bagaimana supaya nubuatan Hazrat Rasulullah SAW dan bagaimana supaya kedatangan Hazrat Masih Maud salam itu dikaitkan dengan kondisi dunia pada saat ini, supaya orang-orang bisa mengetahui hakikat Islam. Walhasil, media menayangkan jalsah ini. Secara singkat akan saya gambarkan. Surat kabar terbesar di Kanada, Toronto Star, Globe and Mail, dan National Post telah mempost di surat kabar mereka berkenaan dengan jalsah. 3 sampai 9 juta ini dibaca oleh orang-orang. Selain 3 surat kabar tadi, ada 25 surat kabar lainnya, bisa sampai kepada 500.000 orang pembaca. Ada surat kabar Urdu, Punjabi, Bengali, sampai kepada 300.000 orang pembaca. Radio station yang terbesar di Kanada, 618 News,
Dengan perantaraan itu, pendengarnya adalah 250 juta. 2.500.000 pendengar. Berkenaan dengan Twitter, Facebook, dengan perantaraan media sosial, sampai kepada 2 juta orang. CCTV, Global TV, CCTV, Rogers TV, dan CBC 16 lebih TV channel telah menayangkan acara jasa ini yang dengan perantaraannya sampai kepada 2.500.000 orang. Urdu, Punjabi, Bengali, dan Hindi TV telah sampai kepada 100.000 orang pendengar secara keseluruhan. Dengan perantaraan TV bisa sampai kepada 6 juta orang. Dengan perantaraan surat kabar bisa sampai 8 juta. Dengan radio bisa sampai 5 juta orang. Dan perantaraan sosial media sampai 2,5 juta orang. Secara keseluruhan, menurut mereka, sampai kepada 16 juta orang pesan jasa ini. Jika kita hitung secara hati-hati, sekurang-kurangnya adalah 10 juta pembaca ataupun pendengar. Dan sampai kepada orang itu. 10 juta orang. Surat kabar yang saya baca, saya dengar di media, mereka pun dengan jujur mengabarkan berkenaan dengan jemaat, berkenaan dengan jasa, berkenaan dengan ajaran kita. Jadi ini merupakan pekerjaan Allah Ta'ala yang telah dilakukan. Dan tabligh jemaat terus meluas. Seiring dengan itu, perhatian kita pun harus mengalihkan perhatian kita bahwa kita jangan bahagia dengan hanya itu saja, melainkan kondisi rohani kita dan jalinan kita dengan Allah Ta'ala harus kita tingkatkan. Kita harus menganggap itu buruk yang Allah Ta'ala katakan bahwa itu buruk, dan kita harus mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mengamalkannya. Jika Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkhidmat, maka anggaplah itu sebagai karunia ilahi, dan seluruh pengurus, seluruh panitia, tanggung jawab mereka, jalankanlah di atas jalan takwa, dan seluruh peserta jasa, hendaknya mereka mengevaluasi diri, bahwa apakah apa yang kita dengar di jasa ini, apakah sudah kita miliki dalam diri kita? Apakah kita tengah berupaya untuk menjadikan itu sebagai bagian dari hidup kita? Dan evaluasi juga bahwa bagaimana kita memiliki hal-hal yang baik ini dan berusaha untuk memilikinya. Inilah rasa syukur yang hakiki kepada Allah Ta'ala. Bukanlah rasa syukur sementara saja. Walhasil, hendaknya kita memperhatikan hal itu, dan inilah hal-hal yang terus meningkatkan karunia-karunia Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan hal ini bagi setiap Ahmadi, dan supaya kita menjadi orang yang mengenal Allah Ta'ala secara hakiki dan menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala secara hakiki. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر